Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Sofiana Zahra dengan NIM 22832300044 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro FKIP Untirta. Di sini saya bakal bahas tentang green skill. Apa sih itu green skill? Mari kita bahas bareng-bareng. Green skill itu gampangnya kemampuan dan cara berpikir yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan yang gak merusak. Jadi ini bukan cuma soal bisa pakai teknologi ramah lingkungan aja, tapi juga soal sikap dan kebiasaan atau habit kita sehari-hari yang kayak hemat energi, gak buang sampah sembarangan, dan mikirin dampak yang kita lakukan untuk alam. Tujuan dari Green Skill itu biar kita hidup dan kerja dengan cara yang lebih ramah untuk lingkungan. Gak cuma punya keahlian teknis, tapi punya kebiasaan dan kepedulian untuk jaga bumi. Nah, lebih jelasnya tujuan dari green skill itu biar kita bisa bantu jaga alam lewat cara kerja dan gaya hidup yang gak merusak alam itu sendiri. Dengan menyiapkan tenaga kerja masa depan yang bisa kerja di industri yang lebih ramah lingkungan, kayak energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau pertanian berkelanjut. Ngebentuk juga pola pikir peduli lingkungan yang nggak mikirin masa sekarang doang atau untungnya doang, tapi ngemikirin dampak lingkungan yang akan terjadi juga. Dan dukung kehidupan berkelanjutan supaya generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang juga bisa menikmati bumi yang sehat. Di zaman sekarang, masalah lingkungan makin kelihatan jelas. Mulai dari cuaca makin panas, polusi di mana-mana, sampai sampah numpuk di lautan dan di sungai. Nah, disinilah manfaat pentingnya kita punya green skill itu. Secara nggak langsung, kita juga punya keterampilan dan sikap buat hidup dan kerja dengan yang ramah lingkungan. Nah, lingkungan kan makin banyak yang rusak. Kalau kita terus-terusan cuek, dampaknya makin parah. Green skill itu bantu kita jadi bagian dari solusi, bukan tambah bikin masalah. Ilmu dan keterampilannya itu sangat penting, tapi akan lebih hebat kalau kita dibarengi dengan sikap dengan peduli alam. Banyak industri yang sudah mulai menerapkan green skill ini. Kalau kita punya green skill juga, kita tuh bisa nambahin value diri kita sendiri untuk bersaing. Prinsip utama green skill itu ada beberapa poin. Nanti kita bahas ya. 1. Peduli lingkungan. Semua yang kita lakuin, baik belajar, kerja, ataupun aktivitas, harus mikirin dampaknya buat lingkungan ataupun alam. Jangan sampai ngerusak, tapi ikut ngebantu atau ngejaga melestarikan alam. 2. Hemat sumber daya. Gunakan listrik, air, dan bahan lainnya seperlunya aja. Gak boros, gak buang-buang, dan cari cara lain yang lebih efisien. Yang ketiga, ada pola pikir yang berkelanjutan. Nah, hal ini tuh ngebahas tentang apa yang kita lakuin hari ini harus tetap sehat dan lingkungan sehat untuk masa depan juga. Jadi, mikirnya nggak cuma jangka pendek, tapi harus jangka panjang juga. Yang keempat, ada inovatif dan adaptif. Punya semangat buat cari solusi baru yang ramah lingkungan dan bisa beradaptasi sama perubahan zaman dan teknologi. Yang selanjutnya atau yang kelima, ada tanggung jawab sosial. Nah, sadar nggak sih, kita tuh harusnya punya rasa tanggung jawab nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan dan masyarakat luas. Yang terakhir, kolaboratif.
Green skill ini nggak bisa jalan sendiri aja, tapi juga harus bareng-bareng atau kerja bareng antar sekolah, industri, masyarakat, serta pemerintah. Selain prinsip-prinsip, ada juga strategi loh dari implementasi green skill ini. Ada apa aja sih? Cara nerapinnya di dunia nyata itu ada beberapa poin. Mulai dari masukin ke pelajaran di sekolah, mungkin itu menjadi cara yang lebih efektif juga. Green skill bisa masuk atau mulai dikenalin lewat mata pelajaran di sekolah-sekolah. Gak harus jadi mata pelajaran yang baru, tapi bisa disisipin tahu di pelajaran yang udah ada. Misalnya, ngasih contoh soal lingkungan di pelajaran di teknik, fisika, atau produktif lainnya deh. Yang kedua yaitu latih guru dan instruktur dulu. Nah, dari sini kalau gurunya udah bisa, pasti dia bakalan ngajarin ke anak muridnya atau mahasiswanya dengan cara yang benar dan nyambung ke dunia kerjanya. Yang ketiga, ada praktik langsung. Bukan cuma teori doang ya. Siapa coba di sekolahnya yang sering teori doang tapi nggak pernah praktik langsung? Duh. Siswa diajak langsung praktiknya. Misalnya, buat daur ulang untuk sampah atau irigasi yang hemat air. Atau dengan cara membuat panel surya mini. Jadi mereka nggak cuma tahu teori doang, tapi tahu langsung prakteknya dan juga bisa mempraktekannya. Yang selanjutnya ada menciptakan budaya yang ramah lingkungan di sekolah. Contohnya nih ya, buang sampah sesuai dengan jenisnya. Coba teman-teman, ada berapa jenis pembuangan yang sampah? Biasanya tuh ada jenis-jenisnya kan? Itu ada berapa? Kalian tahu nggak? Hemat listrik di kelas, tanam pohon bareng, atau bawa tumbler sendiri dengan ada refillnya ya tentunya di sekolahnya. Jadi mereka bisa refill tuh dan itu membuat ibaratnya hemat lah kita dalam untuk air minum. Hal-hal tersebut itu bisa dilakukan sejak dari lingkungan yang terkecil. Nah, hal terkecil itu bisa berdampak kalau kita konsisten dan terus-terus menjaganya bareng-bareng. Green skill itu bukan cuma soal bisa kerja, tapi soal cara kerja dan cara hidup yang lebih peduli dengan lingkungan. Di zaman sekarang, skill kayak gini itu udah penting banget. Karena kita nggak cuma butuh orang pintar doang, tapi juga orang yang sadar dan bertanggung jawab akan terhadap alam dan lingkungannya. Dengan punya green skill ini, bantu jaga bumi tetap sehat. Siap juga kerja di lingkungan yang ramah dengan alam. Dan ikut jaga masa depan yang lebih berkelanjutan lagi supaya generasi-generasi yang akan datang juga kebagian akan bumi yang sehat. Intinya, skill jadi, yuk mulai belajar dan biasakan diri sendiri dari sekarang. Dari hal-hal kecil yang di sekitar kita. Ingat ya teman-teman, jaga bumi itu tugas kita semua. See you!